Oke, salam Rahayu, salam Nusantara. Posisi kita ada di Bunden Mojokerto ya guys. Dan Bunden ini ada di belakang Lurah dari sana. Dan ini memang ini sangat dilestarikan, diurus sama Pak Lurah. Dan kita kesini sudah izin sama Pak Lurah, namanya Pak Cahyo. Sebelumnya kita menuju ke sana. Ini kita akan telusuri dulu dari depan ya guys ya. Kita di depan, kita akan dari depan dulu. Ini seperti ini guys ya. Nah, ini kantornya kelurahannya ya guys. Ini kantor kelurahannya yang ada di depan seperti ini. Ya. Kantor kelurahan ya. Seperti ini guys ya, kelurahan. Dan ini kita akan di depan ya, ini seperti ini guys, ini di depan seperti itu ya, di depan. Jadi kita akan lihat tulisannya di depan guys. Ini ya, Gedung Sasana Nugraha. Oke. Nah, dan itu kantornya ada di depan ya. Ini kelurahan Mojokerto. Kita akan masuk ke depan. Masuk. Oke, kita akan masuk di depan. Dan ini posisinya pundenya ada di belakang kelurahan, ada di belakang kelurahan. Nah, ini memang sangat diuri-uri sama Pak Lurah ya guys ya. Nah, itu ini guys, ini guys ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya, seperti ini. Nah, peninggalan Kerajaan Mataram. Dan yang Irono Menggolo ini ada kaitannya dengan Kuncen ya guys ya. Ya, ada kaitan dengan Kuncen. Dan saya merasakan energi yang dari sini besar guys. Kan dulu saya perhatikan, saya flashback ke masa diri, memang sini dulu adalah hutan guys. Saya hutan. Biasanya Bunden itu nggak mungkin ada di perkotaan. Dulunya itu Bunden pasti ada di hutan. Dan dulunya nggak seperti ini. Dulu saya flashback dulu masih ada pohon jati-jatinya guys. Ya, pendidikan pohon jati. Seperti ini. Ini dalam istilahnya dalam sampaikan energi yang sangat besar sekali. Dijaga ya guys ya, dijaga oleh yang menjaga desa ya. Ini apa itu
desa sini, menjaga keamanan desa sini, ya, keamanan desa sini. Ini seperti itu. Dan saya merasakan, saya lihat dari energi dari beliau yang Irono Menggolo itu, dia memakai seperti kayak mudah-mudahan lakon ya bisa lakon seperti itu, dan pakaian jam jadi dia pakai jaring kayak orang pendidikan seperti itu, karena seperti itu. Dia juga punya kumis, tapi kumisnya nggak begitu tebal, nanti kumisnya nggak begitu sedengan lah. Beliau sangat lama yang saya rasakan. Kita lihat bundanya ke sini. Oke, kita lihat seperti ini guys ya. Nah, jadi posisinya dibangun, diuri-uri ya. Nah, jadi masih diuri-uri seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Kita putar ya guys ya, putar. Nah, dulunya saya lihat tuh di sini ada pohon ya guys ya, pohon yang sangat besar ya. Mungkin itu yang saya lihat. Oke, seperti ini guys, punduknya. Jadi seperti punduk. Jadi seperti ya, ini guys ya. Dan juga ini ada kaitannya yang ada di Kuncen ya. Jadi makam Kuncen itu nggak salah itu makamnya Adipati Kanetar Mortoloyo itu juga ada punduknya guys di sana, sama dengan ini punduknya. Ini tanah ini keluar sendiri dari alami dari bawah ya guys ya, jadi nggak dibuat, jadi ini keluar sendiri ya. Di situ ya, di situ itu ada sumur guys, dulunya ada sumur itu tapi ditutupi guys, sumur kecil ya. Sumur kecil di situ ya, dan saya merasa seperti ini ya, sosoknya ada dua sepasang macan ya guys ya, yang menjaga punduk ini. Ini mungkin bisa dibilang dari abad 17 guys ya. Beliaunya yang ini adalah tapak tilasnya ya, ini bukan makam tapi tapak tilas beliau, tapak tilasnya. Ini sumur ya, itu istilahnya itu sundang juga mungkin ya, sendang. Mungkin ini dibuat dulunya ini kan hutan guys ya. Nah ini membuat sumber mata air sendang. Di dalamnya ada sumur. Itu sumur tapi sudah ditutupi guys. Sumur kecil itu. Itu yang saya lihat seperti itu. Ini ditumbuhi pohon. Jenis pohon apa ini ya guys ya, pohonnya ya, seperti ini ya. Jadi masih dijaga, dulunya nggak seperti ini guys, dulunya itu masih alami ya. Jadi akhirnya dengan Pak Lurah itu langsung dibangun ya, dibangun. Jadi seperti ini, jadi tanah ini cukup langka ya, ajaib sekali, karena muncul dengan sendirinya ya. Jadi munculnya dengan sendirinya, istilahnya dia seperti kayak tanah hidup gitu guys, dialami. Jadi mungkin ya ini jadi tanah itu mungkin ini kayak seperti hidup, jadi mungkin di apa itu diambil apa gimana itu tumbuh lagi ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini namanya punden ya, punden di desa Mojorejo. Namanya pundennya Punden Irono Menggolo ya.
Jadi Punden Irono Menggolo Mojorejo, di desa Mojorejo. Ya di sini ini. Ini pundenya ada di belakang Kelurahan Mojorejo ya guys ya. Tapi tetap diuri-uri sama Pak Lurahnya. Ya mungkin kurang bersih desanya ya guys ya. Mungkin kalau saya lihat tidak ada, cuma diuri dijaga aja. Seperti ini pundenya. Nanti pundanya dalam bentuk sendang nih guys, sumur ya. Jadi sumur ini di abad ya 17 itu mungkin yang Irono Menggolo itu yang buat sendang sumur ini ya. Tadi dulunya ini belum ada kelurahan ini masih hutan nih guys ya, hutan dulunya ya. Seperti itu yang saya lihat itu, seperti itu flashback seperti itu guys ya. Jadi seperti ini ya, posisinya seperti ini ya, masih dijaga ya, seperti ini ya guys ya. Nah itu apa itu kelurahannya, ini gedungnya dia, gedung kelurahannya guys ya, gedung kelurahannya ya. Jadi itu mungkin dari teman-teman mungkin bisa merasakan ya, energi yang ada di situ ya guys ya. Ini tadi punduk ya, punduk. Jadi itu tanahnya itu keluar dengan sendirinya ya. Tadi enggak dikasih tanah, enggak, jadi dengan sendirinya tuh muncul dengan sendirinya, alami ya guys ya. Jadi tanah ini sama yang ada di hubungannya ini, saya merasakan energi yang sama yang ada di Kuncen. Di Kuncen sama itu namanya Adipati Kenenter Motoloyo, itu ada puntuk ya di sana. Berarti sama. Jadi secara alami ya. Jadi ini tanahnya muncul secara alami. Jadi situ ada sumur ya, mungkin dulunya itu buat sendang itu. Saya lihat flashbacknya seperti itu. Jadi ada mata air dulu ya. Belum ada kelurahan, masih hutan ya dulu ya. Akhirnya dengan beliau membuat mata air yang ada di sini seperti itu. Mungkin itu yang saya lihat, energi seperti itu. Kita flashback ke masa lalu seperti itu. Oke, kita akan berbalik ya. Dan saya sampai ekspor di sini sudah ya, sampai izin guys ya, sama Pak Lurahnya itu sudah bertemu sama Pak Lurah tadi sore. Ini namanya Pak Cahyo, sampai ngobrol gitu guys. Kalau nggak izin ya nggak boleh lah di ekspor di sini, soalnya kan pundenya ada di belakang kelurahan ya. Kita harus izin dulu seperti itu guys ya. Seperti itu. Ini istilahnya kayak itu adalah gelarnya, namanya aslinya Ki Ageng Irono Menggolo guys. Seperti itu situsnya. Kalau dikasih nama ini sudah dilestarikan guys, sangat dilestarikan, diuri-uri ya, masih diuri-uri. Jadi sejarahnya masih dijaga dengan baik ya, seperti itu. Oke, dan ini memang seperti ini guys ya. Nah ini seperti ini guys, ini ada di kelurahan nih. Ini kelurahan ini guys, ini di pas belakang kelurahan seperti ini posisinya guys ya. Nah, ini ada pas kelurahan, jadi masih dijaga. Jadi situsnya kemudian ini masih dijaga dengan baik, jadi nggak dirusak. Soalnya kan memang itu peninggalan leluhur ya sih ya, tetap kita jaga, kita uri-uri ya, seperti itu. Kita uri-uri ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman telah mengikuti channel BSCN Official Bedah Sejarah Nusantara. Mungkin saya sudah ceritakan dalam bentuk sejarahnya sedikit dan juga dalam bentuk mistisnya guys ya. Dijaga 2 seekor macan itu sepasang guys ya. Ya, menjaga di situ, itu sendang ya, punden sendang. Oke, sebelum kita akhiri, saya banyak terima kasih buat teman-teman yang mengikuti channel saya. Banyak terima kasih banyak ya, seperti ini.
guys ya. Kita akan akhiri ya guys ya. Kita akan akhiri. Ini ada bapak-bapak mau tenis guys ya. Itu masih dipakai ini guys. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti channel saya BSN Official. Sudah sejam sudah posisi kita ada di Bunden yang posisinya ada di Gang Kelurahan Jojo. Terima kasih banyak. Rahayu, rahayu, salam